Negara kita saat ini sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Ketika COVID-19 menjadi pandemi, tidak mengenal status sosial, semua ikut terdampak. Semua menjadi khawatir dan penuh keraguan akan masa depan. Kami Partai Nasdem Kota Bandung menyadari hal itu, dan kami memutuskan untuk tidak berdiam diri, tetapi bertekad untuk secara proaktif memberikan kontribusi yang positif dalam bentuk apapun yang kami miliki. Fraksi Nasdem menyampaikan dalam rapat paripurna, seluruh anggota fraksi kami sudah sepakat untuk meminta anggaran Mamin rapat fraksi, anggaran konsul anggota fraksi, anggaran kunker anggota fraksi Nasdem kami untuk dialihkan menjadi anggaran untuk membantu dampak sosial bagi masyarakat. Anggaran non-esensial pemerintah kota harus dirasionalisasi untuk penanganan COVID-19. Gaji anggota fraksi kami pun disisihkan tidak kurang dari 50% untuk membantu masyarakat dalam bentuk kegiatan penanganan dan penanggulangan. Dan tidak ketinggalan juga sumbangan dari para pengurus dan kader agar kegiatan ini dapat berjalan secara optimal. Berkolaborasi dengan DPO Partai Nasdem Jawa Barat dan anggota DPR RI Muhammad Farhan, alhamdulillah beberapa kegiatan dapat terlaksana dengan sesuai harapan. Pertama, kami ikut memastikan bahwa tenaga medis dan penunjangnya terlindungi dengan baik. Kami menyerahkan bantuan APD kepada 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung dan kepada rumah sakit rujukan COVID-19 milik pemerintah kota. DPW Jabar pun melakukan rapid test gratis bagi tenaga medis dan penunjangnya. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan melakukan PSBB, di mana masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mematuhi protokoler kesehatan, khususnya penggunaan masker dan sarung tangan. Maka kami berinisiatif turut membagikan masker dan sarung tangan di checkpoint dan 30 kecamatan di Kota Bandung. Ada juga kekhawatiran dari masyarakat bahwa mereka akan terpapar COVID-19 bila mereka mendatangi fasilitas kesehatan. Dan Vaskes sendiri pun khawatir dengan kondisi seperti ini. Ada efek psikomatis yang dapat berpotensi menumpuknya pasien di fasilitas kesehatan. Maka kami bekerja sama dengan para dokter, membuka layanan konsultasi dan edukasi secara online via WhatsApp bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung. Kemudian ada penyemprotan desinfektan kami lakukan yang intens, menggunakan tangki 5.000 liter, tangki 1.000 liter, dan 20 tenaga penyemprot. Itu untuk memberikan ketenangan terhadap masyarakat pada saat mereka terpaksa harus berkegiatan di luar. Para tenaga penyemprot itu bersemangat secara sukarela melakukan penyemprotan mulai dari jalur protokoler sampai dengan ke pelosok-pelosok. Kami pun juga menyediakan angkutan logistik gratis dalam bentuk bis dan truk box untuk digunakan siapapun yang sedang melaksanakan kegiatan sosial atau tugas yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan beberapa kegiatan lainnya, baik itu pembagian tajil, buka bersama anak yatim dan duafa, dan kemudian beberapa waktu terakhir, alhamdulillah terkumpul 3.500 paket sembako yang didistribusikan ke 30 kecamatan. Kami tahu bahwa hal itu jauh dari kata cukup apa yang kami bagikan. Tapi kami berharap, paling tidak, apa yang kami lakukan ini dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri. Ada kami di sini akan selalu berjuang, mencari cara dan jalan agar masyarakat dapat menjalani hidupnya dengan keoptimisan dan harapan akan lebih baiknya masa depan bangsa dan negara kita. Mari kita bersama menyingsingkan lengan baju, membantu pemerintah, membantu sesama dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Karena saat ini satu-satunya cara untuk memusnahkan COVID-19 adalah dengan saling menguatkan, saling berbagi dan menjadi bagian dari solusi. Saya Rendiana Awangga, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung beserta jajaran akan terus berjuang memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini kita memiliki acara yang luar biasa menyambut tahun baru ini. Ada beberapa tokoh Bandung, kalau kita sebut adalah Inohong Partai Nasdem. Kita memiliki ada 5 tokoh dari Partai Nasdem, yang kelima-limanya adalah anggota dewan kita di DPRD Kota Bandung. Oke, yang pertama adalah Bapak Rendiana Awangga. Selamat malam Pak Ketua. Yang kedua, Prof. Bapak Uung Tanuwijaya. Selamat malam Pak Uung. Malam Prof. Yang ketiga adalah Pak Dudi Himawan. Selamat malam Pak Haji. Waalaikumsalam. Lalu Pak Asep Sudrajat. Selamat malam Kang Upep. Oke, yang terakhir adalah Pak Heri Himawan yang sedang di Lampung ya Pak ya. Waduh. Selamat malam Pak. Selamat malam, Heri Hermawan. Koreksi sedikit. Heri Hermawan. Oh, Dudi Himawan. Menimbul we patuker jeung saya ngaran teh. Siap. Ya di randona patuker berarti. Apunten. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk kepada segmen pertama, yaitu hari ini adalah pembukaan dari moderator dan juga nanti kita. Nah, saat ini kita akan beralih kepada pemutaran video refleksi akhir tahun. Silahkan. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita memasuki segmen kedua, yaitu kita ingin menggali momen-momen terunik di 2020, di mana tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat banyak sekali orang yang beranggapan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang tough ya. Tapi kita ingin mengetahui bahwa apakah ada momen-momen yang unik yang dialami oleh Kang Awang, Kang Dudi, Pak Uung, Kang Upep, Heri. Oke, untuk yang pertama kita akan
berikan kesempatan ini kepada Kang Awang. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bro? Alhamdulillah jelas. Siap. Oke, Pak Ketua, apa momen-momen terunik yang dialami oleh Pak Ketua di 2020? Yang pasti sangat erat ya kaitannya dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini gitu ya. Dimana pada saat pertama kali terjadi pandemi itu saya merasakan selama 14 hari, enggak sampai hampir 2 bulan saya diam di rumah dan ya banyak momen-momen seru, momen-momen unik gitu yang bisa saya gali gitu ya, kedekatan dengan keluarga. Itu hal yang menarik gitu ya, ternyata memang selama ini selalu cukup terabaikan gitu ya, karena kesibukan kita, karena memang tugas-tugas kita. Tapi dengan adanya pandemi ini kok saya lihat salah satu momen uniknya dan hikmahnya adalah kita bisa menghabiskan waktu quality time dengan keluarga di rumah. Karena memang di saat pandemi ini, pada saat dulu awal-awal, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan berdiam diri di rumah untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Itu mungkin Kang Rian bagi saya. Selain juga memang karena pandemi ini juga kan sebenarnya dampaknya bukan hanya terhadap masyarakat ya, seluruh golongan, seluruh lapisan, si kaya yang miskin semuanya pun juga ikut terdampak. Siapapun juga bisa ikut terpapar oleh COVID, dan salah satu-satunya cara menurut pandangan saya adalah untuk kita keluar dan juga aman dari COVID ini adalah dengan saling bahu-membahu, saling menolong gitu kan. Dan saya melihat dari Kota Bandung ini masyarakat, berbagai unsur masyarakat, pemerintah pun juga sudah mulai berbaur lah, mereka punya kesamaan visi, kesamaan keinginan untuk segera lepas, segera keluar dari permasalahan pandemi ini. Amin ya, semoga semoga kita siap. Ruas kan, saya dulu waktu pas pertama pandemi posisinya lagi di Lombok gitu. Di Lombok itu banyak pisan ini kan lagi rame-ramenya lah sebenarnya kan. Pada saat itu saya tuh bangsa kita sempat denial kan pada saat adanya pandemi masuk ke Indonesia pertama, sempat dibilang nggak perlu takut, nggak perlu apa gitu kan. Iya, di mana kemudian ada statement bahwa pandemi itu sudah masuk ke Indonesia. Posisi saya pada saat itu lagi di Lombok. Pas di Lombok saya teh sakit flu, pulang itu Parno saya teh pulang ke rumah telah isolasi kan. Mintop itu kan belum ada kan, sekarang ada tes rapid test, antibody, antigen ataupun PCR swab. Jadi masih menduga-duga aja berdasarkan gejala, dan waktu itu saya demam gitu kan. Dan ini ya saya lah, maksudnya awal-awalnya seperti itu sih, parno lah, maksudnya keluar pun juga saya cukup khawatir ya. Betul. Nah, kalau Pak Dewan lain juga kalau mau nambahkan biar diskusi kita lebih cair lagi. Alhamdulillahnya Kang Awang ini ya jadi relawan, jadi agak reg-reg gitu ya, ketemu banyak orang. Udah ini udah imunnya sudah terbentuk ya. Cukup titiknya udah tinggi. Itu Pak Uung tuh pasti punya cerita unik tuh. Pak Uung tuh salah satu gerejanya saat itu sempat masuk klaster, tapi Pak Uung yang sampai saat ini, sampai hari ini juga masih terus-terusan ngingetin kita untuk nyingsiran kita untuk tetap jaga jarak untuk melakukan 3M. Mungkin Pak Uung banyak ceritanya. Nah, mau nambahin ya langsung ya, menambah tadi Awang cerita sedikit ya. Ya kalau tahun 2020 banyak unik ya. Tahun 2020 tuh banyak unik sekali ya. Kalau ketemu orang cuma ditanya kapan vaksin keluar, terus lalu banyak hal lah ya, krisis terjadi.
tidak hanya bicara soal Gisel aja gitu. tapi krisis banyak hal terjadi ya. Tapi saya mau cerita sedikit waktu tentang COVID khususnya. Kenapa ya? Waktu bulan 3 saya memang semuanya kakak-kakak dewan juga sedang di Lombok saat itu, kita sedang tugas bersama di Lombok. Bahkan semua dewan se-Indonesia ngumpul di sana. Pulang banyak yang sakit dan sebagainya. Cuman saya punya pengalaman pribadi yang benar-benar luar biasa sekali. Kenapa? Karena ketika bulan 3 itu saya tuh termasuk klaster Lembang sebenarnya. Saya ikut acara di kegiatan di Lembang, itu memang berita harus saya luruskan juga. Di sana dibilangnya 2.000 orang, yang ikut cuma 170 orang, itu pemimpin gereja saja. Itu terbatas 170 orang, dan di sana tuh tiba-tiba tuh terjadi ledakan. Saat itu kita bingung itu sakit apa. Semua gejalanya seperti DBD, tipes dan sebagainya. Dan saya juga ketika diperiksa darah pun, karena saya mengalami sama panas menggigil 3 hari, disentri, lidah putih dan sebagainya, kita tidak tahu itu COVID ya. Cuma diperiksa darah itu leukosit turun minus, leukosit turun banget, dan dokter cuma bilang kamu kena serangan virus, tapi virusnya tidak tahu virus apa. Sedangkan teman-teman saya itu langsung periksa toraks, semua ada bintik putih semua dan diisolasi. Dan saya tuh kehilangan belasan orang-orang yang saya dekat ya, meninggal sejak bulan 3, bahkan bulan lalu pun ada 2-3 orang yang saya kenal meninggal. Yang saya bingung tuh masih sampai saat detik ini saja masih banyak orang tidak percaya COVID itu ada. Ya, memang kita harus terapkan 3M. 3M itu apa sih? 3M tuh makan, minum, molor gitu. Kita harus, makanya saya tadi kata ketua, saya paling menakut-nakuti. Kenapa saya ngalamin sendiri gitu? Ngalamin sendiri, nama sakitnya seperti apa gitu ya? Disentri seperti apa, panas dan batuk 3 minggu. Terusan tidak banget seperti apa, tapi indera itu yang harus kita jalani. Saya makan nggak enak saat itu. Biasa saya makan, salah satu hobi saya kan makan ya. Pas saya mulai sakit itu makan tuh nggak enak, aneh gitu. Pas saya ingat saya pas tanggal 13 ya, tanggal 13 saya makan di satu restoran favorit saya. Makan tuh udah nggak enak, aneh gitu. Padahal ini makanan sekali makan biasa 2 porsi. Ini 1 porsi pun udah habis. Kenapa, ada apa? Besoknya panas menggigil 3 hari menggigil. Terus saya tidak bilang ke teman-teman juga dewan, saya tidak bilang, dan mereka juga mulai curiga ya, teman-teman di DPRD juga kenapa kok tidak nongol, dan gereja saya tuh sedang disorot saat itu. Ya itulah, memang COVID itu memang ada ya, dan sampai saat ini kok aneh ya, banyak orang yang merasa COVID mah nggak mungkin dan sebagainya. Saya ngalamin sendiri. Mungkin kalau di total jumlah orang yang saya kenal meninggal sampai hari ini tanggal 3 gitu ya, mungkin sekitar 30-40 orang yang saya kenal baik ya. Tapi yang sangat baik sekali sekitar belasan, 16, termasuk rekan-rekan hamba Tuhan yang bersama-sama saya di Lembang saat itu meninggal. Seperti itu. Makanya saya tuh sangat cerewet gitu di sekretariat. Kita sebenarnya ngumpul-ngumpul terus gitu ya. Ngumpul. Saya sering mengatakan jaga jarak. Kenapa? Karena teman-teman juga kadang-kadang kan tidak ngalamin apa yang saya alami tiap hari. Saya buka WA siapa yang meninggal hari ini, harus dikuburkan kemana, yang meninggal ditolak di mana-mana. Itu saya jalani selama 3 minggu dari bulan 3-4 tiap hari. Ditolak di mana-mana, ini korban mesti gimana, itu saya alamin. Makanya saya minta juga nggak cuman kepada yang nonton ya channel ini ya gitu, semua juga kita harus waspada kan, COVID itu ada ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita buka celah, kasihan ada klaster keluarga, klaster kantor, klaster mana-mana juga. Tapi memang imun itu penting sekali ya, jangan lupa bahagia gitu, terus bahagia terus supaya imunnya kuat gitu. Ya betul. Namahin itu sisi gelap pengalaman saya di 2020 itu Pak Prof ya. Jadi mungkin orang lihat saya kadang-kadang terlalu tegas, terlalu galak gitu ya, melihat orang-orang berkumpul. Saya kadang galak, kenapa? Karena mereka tidak mengalami apa saya alami gitu. Tiap pagi, tiap malam saya lihat yang meninggal gitu. Meninggal seperti itu ya. Rob, namahin Rob, Cok nanya dulu. Iya. Betul. Pak Uung menyalahkan alat tes. Nasib. Pak Uung menyalahkan alat rapid testnya tidak akurat. Tidak valid. Mas Not, nanti kalau saya low bet nih Mas Not,
Nanti langsung di kalau saya off langsung di ini ya cover ya. Oh ya, tadi pertanyaan tadi kenapa kalau di rapid suka reaktif tuh karena itu IgG-nya keluar terus. Itu antibody ya. Antibody dari masa lalu mungkinnya, jadi ketika diperiksa COVID, IgG-nya keluar gitu. Tersinggung dia keluar dari tubuh saya. Tersinggung ya. Jadi saya kalau di Dewan udah di blacklist sebenarnya, nggak boleh ikutin soalnya tiap kali di rapid pasti IgG keluar dan mereka heboh gitu. Ada apa ini? Ada apa? Oh gitu. Saya jelaskan, saya dulu kelas Lembang, baru mereka ngerti, ya udah nggak usah katanya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan kemarin udah hilang, jadi udah tidur lagi antibodinya, IgG-nya udah tidur lagi. Gitu. Karena IgG itu kan cuma 4 bulan 5 bulan ya nongol gitu. Iya. Oh, setelah itu sih hilang. Ya, sudah hilang gitu ya Pak Ung ya. Iya. Tidur. Kalau tidur berarti masih ada di dalam. Enggak, maksudnya gini, kalau ini banyak juga kejadian fenomena orang yang sudah punya IgG antibody pun bisa terkena kembali ya. Banyak rekan kita, terutama yang dulu kelas Lembang juga terkena dua kali. Jadi waktu bulan 3, bulan 4 mereka kena, lalu bulan-bulan kemarin kena lagi gitu. Walaupun dengan gejala yang sama. Jadi kalau orang tuh merasa dirinya sudah punya antibody bisa itu bukan berarti bebas kemana-mana, justru harus semakin waspada gitu karena pernah terpapar sebenarnya gitu ya. Ya betul. Apalagi sekarang strain-nya sudah makin banyak ya. Makin banyak. Waktu 6 bulan lalu udah 33 strain. Sekarang mungkin sekitar 50-an ya, 54-an strain. Ya. Terus yang paling heboh tuh di Inggris kemarin yang tidak terdeteksi oleh PCR swab, bayangkan. Itu tidak bisa dideteksi oleh PCR swab. Karena jenisnya tuh ya gejalanya beda. Berbeda kalau di swab tuh dia tidak nongol. Dia tidak akan nongol gitu, kalau di swab. Berarti itu jenis virus yang baru berarti. Jadi sudah berkembang. Ya. Iya, sudah berkembang sangat baru berarti. Jadi tidak terdeteksi. Wah, sangat menarik sekali Pak Uung ya. Nah, kalau ini Kang Rian nih ada Pak Upep sama Pak Heri kan yang sejak awal mereka di Komisi D pasti banyak berurusan dengan masalah pembelajaran jarak jauh. Nah, permasalahan bansos kayak gitu kan, pendataan kemarin ada bantuan di pemerintah. Mereka mah terlibat langsung tuh Kang Rian. Betul. Pasti menarik sih kumaha eta. Coba Kang Upep. Ayo. Bagaimana? Siap. Oh, Pak Dudi. Oke. Siap Pak Dudi. Contohnya ini hal yang unik di 2020. Pak Dudi mah Pak Haji. uniknya. Ayo Pak Haji. Ayeuna kumaha sebagai bendahara, ayeuna kan pasti terdampak ke Covid nya. Pak Haji kumaha ya? Krisis moneter. Lah. Pak Dudi di-unmute, Pak Dudi. Ya udah. Siap, Pak Dudi silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Prof. Jadi pertama memang terjadinya pandemi COVID, kita ini ditugaskan semua ke Lombok. Saat di sebelah yang bersin-bersin saya sudah jadi kurang nyaman gitu Pak. Seperti dulu itu bisa saja nggak menjadi masalah, tapi setelah itu pandemi jelas sampai saat ini tidak terjadi apa-apa baik terhadap diri saya pribadi, anggota DPRD Kota Bandung dan juga keluarga rumah. Ini alhamdulillah sampai hari ini sehat-sehat saja. Nah, masalah yang unik mungkin yang terjadi pada di 2020 adalah masih ada keluarga saya juga yang tidak percaya bahwa adanya COVID-19. Jadi kakak saya ini sampai sekarang pergi kemanapun dia tidak pernah menggunakan masker. Oh. Dan dia selalu berdalih sampai hari ini pun
Dia sehat saja. Sehat, nah, sehat saja. Orang-orang yang ditemui oleh beliau pun tidak masalah. Padahal ini seharusnya tidak terjadi gitu. Nah itu mungkin yang unik di keluarga saya, ada satu orang yang sampai saat ini tidak mempercayai adanya COVID. Jadi memang ada beberapa orang yang begitu memang Pak Dudi ya. Sebelum merasakan ya tidak percaya dia. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Dudi. Selanjutnya berarti pemutaran e-sport ya. Kita ada video tentang e-sport. Nanti dilanjut lagi Kang Awang, Kak Uung, dan Kak Dudi tentang diskusi kita. Nah, kita akan saksikan pemutaran e-sport video. Silakan. Dari Partai Nasdem Kota Bandung mengucapkan selamat. Masuk ke babak final. Gerak dua, awas gol kanan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya. Ada dua dewan yang luar biasa dan sekarang ini menjabat di Komisi Pendidikan ya. Kang Upep dan Kang Heri. Kang Upep, Assalamualaikum. Ya, Halo. halo. Ya, Ya, Upep. siap. Momen-momen terunik apa yang Kang Upep alami di 2020? Terima kasih Kang Rian atas waktunya. Kita kalau cerita COVID ini sebenarnya sih menarik. Kalau saya berpikir segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya. Kalau berbicara hal unik, di mana saya saat masa pandemi ini kan banyak sampai Jumatan aja dilarang kan, tidak boleh. Tapi yang namanya di kampung saya tetap aja orang itu setelah tidak keseluruhan mengikuti aturan itu, nah, dia tetap melakukan Jumatan. Bahkan saya coba ikuti dengan sedikit bersosialisasi tentang bagaimana perlunya pemakaian masker itu. Tapi begitu saya masuk di masjid, ternyata memang banyak warga setempat yang tidak memakai masker juga. Tapi kebetulan saya dengan anak saya Jumatan itu begitu mau mulai sholat Jumat, ada seseorang yang saya tidak kenal dari luar masuk dengan ciri khas orang itu. Begitu saya udah takut sih sebenarnya mah, begitu dia duduk di pinggir saya. Nah setelah beberapa lama dia batuk-batuk, saya juga jadi curiga. Bahkan saya hampir pulang sholat Jumatannya. Jadi memang COVID ini semua membuat orang jadi saling curiga, begitu. Saling curiga, ada yang dehem sedikit aja udah wah ini boa-boa kan begitu. COVID. Ya, dengan COVID itu yang unik, hampir-hampir saya kabur juga sholat Jumatan. Nah
Ya, Parno lah, Parno. Nah, ya kemudian sih berkaitan dengan COVID ini, kalau saya melihat ini pasti banyak hikmahnya. Bagaimana kita bisa menerima dengan pandemi ini. Bahkan betul, saya dulu tadi Kang Awang menyampaikan tentang bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga, banyak waktu di keluarga, memang itu betul juga. Dan pasti ini bukan saya saja yang mengalami, pasti teman-teman semua mengalami ada perubahan secara secara signifikan terkait dengan kumpul dengan keluarga, banyak kumpul dengan keluarga seperti itu. Bahkan pas bulan puasa saja, saya merasa nikmat gitu ya, bisa menjadi imam di rumah, mulai dari sholat Isya sampai taraweh gitu. Walaupun bukan ustadz, tapi kita berusaha bagaimana kita bisa menjadi imam yang baik begitu. Jadi pasti ada hikmahnya. Itu mungkin Kang Rian. Ya, kedengaran Kang Rian? Kang Rian masih. Oh, siap. Nah, Kau Pep, mengenai siap. pendidikannya, kumaha? Apakah Bandung buka kelas tatap muka atau nanti? Kalau menurut saya sih apa ya? Oh, iya, biar bukan tahanan ini halaman. Jadi kesananya sawah. Ada kolam ikan. Ngaliwat, tempat ngaliwat paling enak. Aduh, enak. Ya, kalau pendidikan sih memang kita melihatnya pada saat ini itu belum waktunya lah, karena banyak hal yang memang harus diperhatikan juga tentang protokol kesehatan ini. Jangankan anak-anak, kita juga sebagai orang tua atau masyarakat yang dewasa juga bisa terkena begitu. Apalagi anak-anak harus seperti apa penanganannya gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik nanti saja kalau sudah ada vaksinnya betul-betul sudah diterapkan terhadap masyarakat. Gitu kalau untuk sekolah. Ya. Cukup. Baik Kang Opet. Ya. Siap. Tambahin Pak Heri soal PDD. Ayo Pak Heri, langsung disambung oleh Kakak Heri. Silakan Kakak Heri. Ya. Di unmute Kang Heri. Nggak bisa unmute. Oh ya, udah kedengeran. Halo. Siap, kedengeran Kakak. Ya. Saya terima kasih kepada host Tuhan Yang Maha Esa. Kak Manot, terima kasih Pak moderator. Moderator Kakak Prof, juga Ketua DPD, Ketua fraksi, rekan-rekan semua. Saya sih sebetulnya terus terang ketika ditanya apa sih yang dirasakan unik di tahun 2020, saya nggak begitu suka ditanya itu. Karena ketika saya di Nasdem semua menjadi unik. Ya, itu menjadi unik ketika kita berada di dalam gerakan restorasi di Nasdem. Tapi tadi setuju dengan rekan-rekan semua, Kakak Ketua, Kakak Uung, Kakak Upep, Kakak Dudi, semua yang unik itu berkaitan dengan COVID. Tadinya saya bingung apa yang unik, tetapi ada satu momen yang menurut saya sangat unik. Begini ceritanya. Minggu kemarin, malam-malam saya ditelepon oleh Kakak Imas Kordapil dari Bojong Loakaler. Kemudian juga ditelepon juga oleh Wakil Ketua Pemuda dan Olahraga DPC Bojong Loakaler.
bahwa ada kader kita, kader Nasdem yang positif COVID. Jadi kader kita Nasdem positif COVID. Sebetulnya ceritanya dia itu ke RSIS itu bukan untuk periksa COVID, tetapi ingin dioperasi kista. Tapi syaratnya harus diperiksa dulu COVID. Ternyata setelah di swab itu positif. Persoalannya RSIS itu penuh ruang isolasinya. Maka RSIS minta dia isolasi mandiri di rumah. Persoalannya di rumah tidak mungkin isolasi mandiri, maaf, mohon. Karena rumah petak, jadi tidak mungkin mengisolasi mandiri. Nah, saya diberikan persoalan seperti itu, saya cukup bingung awalnya. Di rumah sakit tidak bisa, di rumah juga tidak bisa. Akhirnya saya kemudian kontak ke Dinas Kesehatan, ke Satgas COVID, akhirnya diberikan solusi bahwa akan dimasukin ke rumah singgah. Rumah singgah. Nah, sugan saya teh rumah singgah teh kumaha-kumaha. Ternyata ketika saya tahu bahwa dia itu ibu ini posisinya ibu-ibu sudah agak berumur, janda. Ketika tahu bahwa rumah singgahnya ternyata di hotel bintang. Jadi saya sempat ngaheureuy, aduh Bu, jadi bisa masuk di hotel bintang teh karena COVID cik teh, jadi kudu ngahuhun kan ka COVID. Jadi ngarasaan ya hotel berbintang. Jadi ngasaan tidur di hotel bintang kata saya tuh. Jadi banyak sekali yang unik ketika kita menghadapi COVID. Saya juga tadi melihat ketika ditayangkan bagaimana Nasdem yang menjadi partai yang melopor, menjadi pelopor partai yang konsen terhadap penanggulangan COVID, membantu masyarakat terhadap pandemi ini. Saya sangat yakin bahwa kita telah melakukan sesuatu yang unik dibanding yang lain. Saya ingat bahwa Nasdem sudah membagikan APD, membagikan masker, menyemprot disinfektan. Partai lain belum. Kita sudah melakukan. Itu sesuatu yang unik. Dan menurut saya, kakak Prof, rekan-rekan, lanjutkanlah kita membuat yang unik, berbeda dengan partai lain. Itu saja. Wassalam. Siap. Ya. Jadi utang. Ada sedikit. Bisa saya bicara? Ya Pak Heri, jadi, ayo. Sebelumnya mungkin kita itu rame dulu dengan dengan urusan bansos. Jadi ada tidak sinkron antara orang-orang yang masyarakat yang mendapatkan bansos dengan yang harus mendapatkan bansos dengan data yang ada. Makanya ada namanya data DTKS. Data DTKS itu sekarang Nasdem harus ikut memperbaiki data itu. Data terpadu kesehatan sosial. Karena mulai data tersebutlah kita bisa menyalurkan bantuan itu tepat sasaran. Karena tanpa DTKS diperbaiki, maka sampai kapan juga bantuan sosial itu tidak akan tepat sasaran. Makanya ke depan di dapil masing-masing harus memonitor musyawarah kelurahan yang merupakan pintu gerbang untuk perbaikan atau updating data DTKS tersebut, sehingga bantuan dari pemerintah pusat, dari provinsi, bahkan dari kota itu akan tepat sasaran. Jadi selain COVID itu juga data DTKS, data terpadu kesehatan sosial yang harus kita sama-sama perbaiki, terutama Nasdem harus mempelopori perbaikan ataupun update data tersebut. Itu saja mungkin selain COVID yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mau tambah sedikit ya? Terima kasih. Mau tambah sedikit. Siapa Ungu? Ya, soal hal yang unik juga ya. Saya melihat anak sekolah juga unik di tahun ini ya. Setahun penuh mereka tidak sekolah, ya hampir setahun penuh.
Saya lihat anak saya 3 orang sekolah aja nggak pakai seragam, atasnya doang kan, bawa celana pendek. Kadang-kadang mereka bangun tidur langsung sekolah, nggak usah mandi, nggak usah apa gitu. Itu memang tidak kita alami di zaman-zaman sebelumnya ya. Terus hal kedua, kalau kita turun ke lapangan, mungkin dewan itu dianggapnya sebagai sosok apa gitu ya. Kadang-kadang kita sudah jaga protokol kesehatan, kita tidak berjabat tangan gitu ya, menghindari kontak fisik, tetapi namanya masyarakat mereka langsung berebut tangan kita gitu ya. Seperti kemarin kita turun ke lapangan, kita udah nggak mau salaman, tapi malah mereka merangkul kita. Masa kita terlanjut, kita nggak bisa seperti itu. Tangan kita diambil, kita tidak jabat tangan kita dipakai berjabat tangan, tapi kita harus berani. Setelah itu ya kita berdoa supaya jangan terjadi sesuatu gitu ya. Makanya pun sepertinya masyarakat belum seluruhnya mengerti ya tata caranya seperti apa gitu. Itu tugas kita juga Partai Nasdem tadi, seperti Kakak Heri bilang, kita harus bergerak lebih lagi dan lebih lagi, tidak hanya penyemprotan dan sebagainya, tetapi mensosialisasikan gerakan 3M itu, atau gerakan hidup bersih, mulai hidup beradaptasi dengan COVID itu harus kita mulai ajarkan pada mereka ya. Itu hal yang unik tahun ini, tahun kemarin ya, 2020 ya. Jadi Kang, baik, terima kasih. Ya. Silakan Ketua. Nasdem memang tadi sampaikan oleh Kakak Uung, betul. Kita bukan hanya Kota Bandung, kita pun juga dapat surat perintah dari pusat bahwa seluruh kader Nasdem, baik itu pengurus dan juga anggota, harus mematuhi protokoler kesehatan. Dan kita pun juga salah satunya seluruh pengurus harian anggota Dewan juga jadi berkontribusi aktif dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID dengan berbagai kegiatan. Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Kakak Uung, salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan sosial, penyemprotan disinfektan juga tadi sempat disinggung oleh Kakak Heri. Tapi memang ini yang menarik adalah pada kondisi seperti ini, partai pun juga sebenarnya kita ikut terdampak juga. Anggota Dewan pun juga ikut terdampak. Ada beberapa hal, baik kami pun juga punya usaha-usaha di luar kedewanan, di mana itu yang bisa menjadi sumber kami dalam secara mandiri gitu ya, membantu masyarakat. Tetapi betul bahwa kita diberikan kita diminta gitu, kita pun juga terpanggil untuk memberikan bantuan dalam keadaan yang memang kita sama-sama terdampak, dan itu menjadi hal yang baik ya saya lihat, karena kita bisa menilai bahwa sebenarnya di kondisi sesulit seperti ini, dalam kondisi serba keterbatasan, dengan kondisi di mana semua masyarakat terdampak, sebenarnya masyarakat kita masih siap untuk mengulurkan tangannya, memberikan bantuan dalam segala keterbatasannya. Dan ini saya lihat ada dalam diri para kader Nasdem, khususnya anggota-anggota Dewan yang ada di Kota Bandung. Saya lihat juga Kakak Uung kemarin bagi-bagi sembako kan, ada kemarin sempat ada yang isolasi gitu kan, Kakak Uung datang ke sana, Kakak Heri saya lihat pun juga banyak kegiatan-kegiatan datang waktu itu ikut keliling untuk penyemprotan disinfektan. Dari pagi saya dapat laporan itu katanya Kakak Heri hujan-hujan juga terus aja kelilingin ke masyarakat. Saya uyuhan tegering gitu. Yang UPEP kan kemarin terus memberikan penebusan ijazah, karena dengan kondisi COVID ini kan banyak kemudian masyarakat yang miskin baru kan, yang akhirnya kemudian mereka tidak dapat membayar kewajiban mereka ke sekolah, dan Kakak UPEP juga melakukan advokasi secara terus menerus gitu kan dalam kondisi seperti ini. Kakak Dudi juga kan dengan kegiatan-kegiatannya, kegiatan pembagian sembako, kemarin Kakak Dudi pun juga berkolaborasi dengan Kang Farhan untuk memberikan bantuan-bantuan kelembagaan kepada masyarakat, dan itu dilakukan dalam kondisi sebenarnya kita pun juga kondisi yang sama-sama itu terdampak juga gitu, baik di Dewan, baik di usaha kita ataupun di bidang-bidang usaha kita yang lain. Tapi insya Allah lah, saya lihat Nasdem Kota Bandung mah udah gitu Dewana hebat. Amin. Itu mungkin Kang Rian tambahan sedikit. Mangga, Prof.
Pilajeng. Siap, hatur nuhun Ketua. Oke, selanjutnya ada video nih dari momen terjelap 2020 dari Om Farhan. Silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama saya masuk ke Rumah Sakit Isolasi COVID-19 BPSDM Cimahi, Jawa Barat. Karena saya dinyatakan positif COVID-19. Gimana rasanya dinyatakan positif COVID-19? Terus terang takut banget. Tetapi dibantu banyak teman-teman, saudara-saudara, jadi punya semangat. Semangat terus! Dan BPSDM-nya juga keren. Nah, itu pemandangan keluar kamar isolasi. Saya sih sebenarnya takutnya tuh karena takut tiba-tiba saya sesak napas, terus masuk ICU dan goodbye. Tapi untungnya semua teman, semua saudara-saudara, semuanya membantu semangat. Pokoknya jangan sampai kita ngedrop secara kejiwaan. Kalau secara fisik udah pasti ngedrop. Hatur nuhun Kak Dr. Siska, Ibu Atalia, Pak Ridwan Kamil, serta reng-rengan semuanya yang telah memfasilitasi saya di sini sehingga kita semua teh regreg dirawat dengan baik dan tetap bisa positif. Oke, terima kasih Om Farhan, semoga sehat selalu. Berikutnya adalah segmen keempat. Segmen kita yang keempat, yaitu kita ingin menggali dan ingin mengetahui harapan dan juga target dari kakak-kakak kita. Nanti kalau off langsung Mas Not ya, aku low bed banget Mas Not. Halo. Siap. Baik, yang pertama Ketua, harapan dan target di 2021 Ketua. Harapan saya sih dan pasti ini harapan semua orang di seluruh dunia 2021 ini COVID hilang dari muka bumi sehingga tidak ada lagi yang namanya new normal atau apapun itu, adaptasi kebiasaan baru karena kita akan hidup secara normal. Itu harapan saya. Kalaupun memang belum ya, mudah-mudahan minimal kita bisa dapat menemukan cara terbaik dalam menjalankan hidup dengan kondisi seperti ini. Target sih Kang, ya target saya bahwa mudah-mudahan Nasdem Kota Bandung, seluruh pengurus, anggota dewan, seluruh kadernya kita terus konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dalam hal penanganan COVID ini. Karena ketika COVID sudah tidak ada, saya yakin seluruh kegiatan yang ada di Bandung ini khususnya akan kembali normal dan ekonomi pun juga akan kembali baik, kesehatan baik, kegiatan pendidikan pun juga akan kembali seperti sedia kala. Itu mungkin Kang. Amin. Siap. Target pribadi dia punya anak. Amin. Tutorial khusus dari Kang Sep, mungkin Kang Prof bisa ngajarin mungkin. tutorial. Mau di tutorial enggak? Atau di KDA sama kena ke abdi khusus. hampir ya sih karena Pak Heri hampir keceplosan kan. Buat apa ada Kakak Dudi? Kakak Dudi. Jadi kan Kakak Dudi ini kan bidan istrinya. Istrinya bidan, betul. Jadi kalau susah kalau orang tua hamil kalau orang lagi hamil, ibu lagi hamil periksanya ke istrinya.
Tapi kalau ibu pengen hamil, periksanya Pak Dudi ya. Saya mau hamil. Menerima menghamili gitu. Kakak Dudi. Ya. Targetnya biasa kalau tahun 2021 kan tiap orang tuh bikin resolusi awal tahunnya. Ya kita tahu bahwa setiap kita pasti punya resolusi, dan walaupun itu tiap tahun tuh setengahnya tuh pasti omdo. Jadi apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan tercapai 2021 semuanya. Terutama soal COVID tadi ya. Kalau ternyata ada vaksin pun saya rasa bukan satu-satunya solusi. Vaksin itu bukan satu-satu solusi gitu ya. Jadi betul banyak hal yang harus kita kerjakan juga, terutama soal krisis yang tahun 2021 akan terus berkepanjangan, karena kemarin kita rapat sama OJK bilang relaksasi itu sampai 2022 ya. Jadi mereka udah punya outlook 2021 tuh ekonomi masih belum prediksi bagus ya, karena bagi pengusaha di Indonesia bulan 9 kemarin 2020 tuh batas titik nadirnya ya, 80% pengusaha di Indonesia udah tewas gitu, sisanya tuh zombie semua sekarang gitu. Ya, kita percaya kalau nanti suatu saat 2021 ini kita mulai sesuatu yang baru, pemulihan ekonomi terjadi, masyarakat tetap kompak ya, bersatu menghadapi COVID, jangan sendiri-sendiri. Ekonomi terus sosial politik juga, terus politik yang begitu memanas di Indonesia saat ini, bisa tidak terlalu tajam sehingga ekonomi pun ngaruh dengan baik seperti. Jadi kembali ke soal resolusi pribadi pun tadi masing-masing punya resolusi pribadi, yang punya cita-cita tahun 2021 pasti punya target sasaran ya, semoga saja apa yang kita inginkan tercapai terlaksana gitu saja ya. Amin. Alhamdulillah. Kakak Dudi silahkan, adakah harapan dan target di tahun 2021? Ya, harapan untuk di 2021 Kas DPD penuh ya. semakin solid di DPD penuh, seperti tugas DPW, elektabilitas kita masih di bawah 4%, dan saya lihat juga di media massa kalau dikenakan pemilu pada saat ini partai kita ini 4%. Jadi harapan kita bersama untuk bekerja untuk menuju elektabilitas partai. Baik Kakak Dudi, apakah ada target-target di 2021, baik itu target partai maupun target pribadi dari Kakak Dudi? Kurang kedengaran? Oke, kalau target pribadi mungkin lebih banyak berbuat kepada masyarakat, karena memang seperti dikatakan oleh Pak Uung bahwa pandemi ini akan terus berlanjut. Mungkin dalam waktu depan ini kita di 2020. Baik, terima kasih Kakak Dudi. Kakak Upep. Ya, Kakak Upep. Ya. Ya, ada Kakak Upep. Harapan terima kasih. Kakak Upep di 2021. Ya, harapannya sih sama. Silakan. Harapannya sama disampaikan oleh Ketua bahwa ya kita harapan COVID ini segera berlalu. Tentunya kalau berbicara persoalan-persoalan di masyarakat, karena dengan pandemi ini banyak imbasnya ke ekonomi, sosial, politik. Luar biasa nih yang disampaikan Pak Ketua Fraksi Pak Uung, dia memang ahlinya gitu kan, berkaitan dengan kejadian-kejadian di masyarakat saat ini. Nah, tentunya harapan yang paling besar itu adalah tentang bagaimana 2001 ini COVID selesai. Apapun itu solusinya kita serahkan pada pemerintah. Kalau target
target di 2021 kalau berbicara partai minimal struktural selesai dan KTA-nisasi bisa menambah terus karena kita juga punya targetan masa jangka waktu panjang di mana kita punya cita-cita yang mulia ke depan. Amin. Ya. Oke, terima kasih Kakak Upep. Siap. Yang terakhir Kakak Heri. Harapan dan target di 2021 Kakak Heri, silahkan. Unmute. Oh iya, oke. Jadi terima kasih ke Pak Prof, moderator. Saya sangat mirip dengan Pak Upep. Jadi saya sangat mengharapkan supaya target struktur kita sampai DPRT itu pertengahan tahun ini bisa beres semua. Amin. Supaya Bapilu bisa bekerja dengan lebih jelas perjalanannya ke 2023 dan 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, target secara diri dan juga partai. Saya ingin supaya fraksi kita itulah di dinas-dinas itu punya pekerjaan supaya kita bisa punya napas yang lebih kuat, baik secara partai dan secara pribadi gitu. Jadi rada kuat lah nanjakna gitu. Itu tidak boleh ditayangkan, itu tidak boleh ditayangkan. Itu rahasia dapur sensor dekat diedit ya ini. Edit. Silakan host mengeditnya, tapi itu aja partai dan pribadi. Itu saja Prof, Kakak Prof itu saja dari saya. Atur nuhun. Kakak. Harapan yang terpendam di dalam hati kita semua. Itu sebenarnya yang boleh ngomong tuh bendahara. Mewakili ini kayaknya. Itu maksudnya jahitan hati bendahara. Kakak Dudi pengen ngomong gitu mestinya. Kayaknya Kakak Dudi curhat ke Kakak Heri. Siap. Jadi formal pisan. Pak Dudi tuang Kakak Heri. Pak Dudi mau ngomong. Pak Dudi tadi ada tamu RW katanya beliau. Oh iya. Di rumahnya lagi ada RW. Baik, ini ada video ucapan selamat Natal. Silakan ditayangkan Mas Not.
Tetap semangat, jangan patah harapan. Insya Allah segala sesuatu dapat terwujud sesuai harapan kita. Barengan. Ya, tetap semangat juga menghadapi apapun terjadi di tahun 2021 ini. Ya. Sekian. Ya, kalau dari bendahara, jangan lupa iuran. ya, harapan ini tetap semangat untuk menyalurkan dana partai buat DPD dari fraksi. Itu dari saya. Semangat. Unmute. Bisa. Ya, kita dalam posisi sebuah perjuangan hari ini di mana kita punya cita-cita dan targetan yang luar biasa. Jadi saya pikir tidak ada sukses yang instan, tapi sukses ini bagaimana dengan perjuangan ini bisa kita dapatkan. Mungkin itu. Jadi tetap semangat, tetap kita lakukan yang terbaik. Itu saja. Belas kursi harga mati tingkatkan gaung Partai Nasdem di Kota Bandung. 12 kursi harga mati tingkatkan gaung Partai Nasdem di Kota Bandung. Garis keras, garis keras. Ulah poho tadi cek Pak Heri harapanana tiap dinas. Tiap dinas kita kuasai. Bebas ya, bebas dalam artian bebas dalam mencintai dan menyayangi orang lain mungkin. Aku di etik. Nah ini kan Aura nih kebetulan.
disandingan kuno gelis rengkat numarena munete kabeng bat mana duh gending rongkak pamahota kumprung di panggung geus jadi kabandrung sok gararetik sapating dengar kenek tepak kendang ngajak ngingklang